min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma biha birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan li dzikri wa ta'abudan li tilawatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakum min ahliha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, bapak hadirin wal mukarramat, ibu-ibu hadirat, para hujaj wa hujajah, asatid wa asatizah, para bini sepuh, masayikhil kiram, bil khusus keluarga besar Abah Hasan yang saya hormati, saya muliakan dan saya cintai. Yang mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu daripada masyayihil kiram karena belum sempat nanya, nggak tahu juga disuruh apa, bukan mau sana karena depan para ustaz, para kiai, aduh asal kirang sopan ya, memang ditembak ya sama Kang Muhim. Kalau saya ya sehari-harinya orang sini Pak, mestinya nih tamu nih yang mesti nih jadi anget jadi sengit kalau tamu. Kalau ustaz setempat, kiai setempat mah disebutnya kiai kukut Pak. Tapi walaupun demikian mudah-mudahan ada hikmah manfaat, ada rahmat yang turun dari Allah untuk kita semua malam ini. Mudah-mudahan niat kita betul-betul khulus lulus lillahi ta'ala. Hadirnya kita bersama di sini semata-mata memperlihatkan rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kita ingin sekali diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi syukur kepada Allah, Allah yang masih memberikan kita nikmat yang beragam, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang luar biasa. Ketiga nikmat ini akabirun ni'am. Apalah artinya kita kaya raya, dunia kita miliki, bluk di juru, brok di panto, ngalayah di tengah imah sesehen. Ya, lobak libuk, kebun lobak, teka lebok, kubenghar-bengharna. Tapi teiman ke Allah rugi. Jabatan dia punya, titel di depan belakang namanya panjang, tapi gak mengenal Allah, gak mengenal Rasulnya, gak iman kepada Allah, gak iman kepada Rasul. Kahaba mansur, bahkan debu yang ditaburkan, tidak ada maknanya, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita punya iman, semalasma apapun orang yang beriman, sedurhaka apapun orang yang beriman, yukhrajun nas minan nari law kana fi qalbihi imanun walau min khardali. Kelak di akhirat, kalaupun orang mukmin itu masuk ke dalam neraka karena maksiatnya, tapi Allah akan angkat di kemudian hari, dimasukkan ke dalam surga selama ada setitik keimanan dalam kalbu. Jadi iman ini luar biasa, nikmat yang tak terhitung, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam dulu ya, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehat enggak nih? Sehat iman enggak? Luar biasa. Punya duit banyak, miliaran, tapi sakit-sakitan, itu jangan dimakan. Iya terkengeng, duit nama loba,
sangut ulah di dahar, ya tongkol tong demam, daging tekengeng, sate ulah, naon atuh kuy kumeli we 2 sapoe dikulup gitu ke ulah digoreng. Rugi teh, rugi. Coba sehat mah, jeung opor hayam ge ngeunah, eta sa bicara geuning, pariage pait bejana. Bener teh, udah geuning, boro-boro geringnya, nu sehat ge pait pariama. Jadi sehat itu luar biasa. Sehat itu harapan. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kadang kita lupa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah mampu menghitungnya. Bukan berarti Allah melarang kita menghitung nikmat. Hanya Allah ngasih warning, ngasih tahu kepada kita banyak nikmat Allah yang andai menghitungnya pakai komputer Pentium 20 sekalipun kalau sudah ada, tidak akan pernah mampu menghitung saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya menanya, napas nikmat enggak? Nikmat enggak? Mahal apa murah? Mahalnya di mana? Kita hitung. Konon 1 hari kita bernapas memerlukan 2 unsur oksigen dan nitrogen. Oksigen yang kita perlukan dalam 1 hari adalah 2.880 liter. Harga oksigen saat ini 25.000 per liter. Berarti kalau kita harus beli oksigen sehari untuk bernapas 25.000 kali 8.880 sabaraha? 72 juta. Harus punya duit hanya untuk oksigen. Belum nitrogen yang kita butuhkan dalam 1 hari untuk bernapas. Nitrogen 11.376 liter. 1 liternya 9.950 rupiah. Sabaraha untuk kalikan 113.191.200 rupiah. Gening nyaho di situ main-main. Sabaraha 113.191.200. Kalau saya beda ngatain berarti saya ngarang. Berapa? 113.191.200 rupiah. Kudu boga duit. Tambah oksigen 72 juta. Sabaraha? 185.191.200 rupiah. Hampir 200 juta. Kalau kita harus beli napas dalam 1 hari. Lamun sabulan naik sabaraha? Sok kalikan sabulan kali 30 sabaraha? 5.555.280.000 rupiah. Sabulan ngarenhat yang napas lamun kudu meuli cek Allah bayar tan napas aing. Saha nu mampu urang dia meuli napas. Saha nu mampu hadir di dia napas. Lamun kudu meuli 5 miliar sabun setahun. Kalikan 66.666.828.000 rupiah. 66 miliar setahun. Lamun umur geus 50 tahun 3.333.666.760 rupiah. Percaya teh? Menteu percaya itu sarangan. Mending percaya. Lieur gitu nageda. Urang-urang hitung lieur. Jadi untuk 50 tahun usia kita harus punya uang 3 triliun hanya untuk beli napas. Can nikmatnya saja. Mahal. Geuning hese syukurna. Luar biasa. Belum kita nikmat jadi hamba Allah umat Nabi Muhammad. Nikmat gak jadi umat Nabi Muhammad? Syukurlah. Nabi Musa Sajairi, Nabi yang lain juga demikian. Memohon ya Allah, kalau memang Muhammad dan umatnya dahulu akan paling awal masuk surga, aku milih
jadi umatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa alaihissalam ketika menjelang kiamat kubro akan turun dan akan mengaji Al-Quran di kuburan Abu Saraknya baginda Rasulullah SAW dan mengakui dan berikrar raditu billahi robban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi satu-satunya nabi nanti Nabi Isa itu yang punya umat dia jadi umat, punya umat ya umat Nasrani, punya atau jadi umat Nabi Muhammad. Maka bersyukur kepada Allah, itu nabi, itu rasul sangat bangga menjadi umat. Nah, kita bangga enggak? Kita bangga enggak jadi umat Muhammad? Bangga? Bangga? Lamun aya nu ngahina ambek? Marah? Ridho? Lamun aya nu ngahina nabi ridho teh? Ayeuna nah iya. Diutik-utik Nabi dikarikaturkan, ya, dibantai sama umat Islam orang yang begitu, marah, mengatakan bahwa Islam adalah sadistis, Islam adalah barbar, Islam adalah teroris, dan seterusnya. Intinya tidak senang kepada Presiden mana tuh? Presiden mana tuh? Prancis. Maka siap boikot produk Prancis? Siap boikot? Apal produknya? Atau rek ngeboikot kumat? Apal mah? Bensinnya total. Lihat saja ya, bensinnya total, kuenya Danon, ya itu Danon, hati-hati. Ya mobilnya Pesut. Terus apalagi? Minumnya Pepsi. Supermarketnya Carrefour. Apalagi? Ya pokoknya mau buka aqua juga termasuk. Boikot TikTok sudah boikot sekarang. Yasmin. Kekerep Prancis merengek-rengek kepada negara-negara Arab supaya membuka boikotnya. Orang Indonesia mau marah nabinya dihina, marah agamanya dihina, ulah beli produk Prancis haram. Ya siap? Siap? Maka alhamdulillah kita masih bisa maulidan. Dengan maulidan walaupun sebagian Islam dengan maulid, walaupun sebagian umat Islam sendiri ada yang gak senang, ada yang gak suka, daripada hadir maulid mending hadir di depan TV saja, karena maulid adalah perbuatan bid'atun dolalah. Biar anjing menggonggong kafilah berlalu. Mereka anti maulid, kita sampai mati bermaulidan. Siap? Setuju? Sekarang bid'ahnya di mana? Di maulidan Al-Quran dibaca, betul? Bid'ah kah baca Quran? Bid'ah kah baca Quran? Apa itu Quran? Huwal munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Adalah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi yang apabila dibaca menjadi ibadah. Itu Quran. Sekarang baca Quran dalam bulan masa salah? Terlalu bersiko Pak, kita punya rumah walaupun gedung mewah, ya. Kalau Al-Quran tidak pernah dilantunkan, tidak pernah dibacakan di dalamnya, karena ada keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, dikatakan di sana, innal baita alladzi la yusla fihil Qur'an doko bi ahlihi wa qala khairuhu wa kharajat minhul malaikat wa takhruju minhul malaikat wa tadkhulu fihi syayatin. Satu rumah yang tidak dilantunkan di dalamnya, tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Quran, terlepas rumah itu gedung mewahkah atau gubuk reyotkah, tapi di dalamnya sepi dari bacaan Al-Quran, doko bi ahlihi, akan membuat sumpek yang isinya. Jadi jangan nyalahin siapa-siapa ketika bingung, terus ngontoin susah, terus datang. Bukan masalah nggak punya duit, namanya atuh. Bukan masalah nggak punya duit, duit mah ada tapi hati ini terasa mengkal,
nggak ada bahagia, nggak ada ketenangan, nggak ada kesenangan. Doko bi ahlihi, karena Al-Quran nggak pernah dibacakan di rumah itu. Waqala khairuhu, sedikit kebaikan yang ada di rumah itu. Wa kharajat minhul malaikat, malaikat akan keluar dari rumah tersebut. Jangankan dekat, jangankan diam, dekat pun malaikat ogah. Sebaliknya watan hulupi syayatin, setan akan rame-rame masuk ke dalam rumah yang tidak pernah dilantunkan Al-Quran di dalamnya. Maka jangan heran ketika baru buka pintu saja bulu kuduk merinding. Ada apanya di rumah ya? Masuk kamar, ada apanya dingin banget ya? Masuk dapur, apalagi makin dalam. Masuk kamar mandi, makin merinding. Pantas Al-Quran nggak pernah dilantunkan di rumah itu. Jadi bukan malaikat yang hadir, tapi uka-uka yang datang. Sok rek diisi malaikat, apa rek diisi uka-uka imah orang. Maka Al-Quran lah baca di dalamnya, hakikatnya mengundang malaikat tiba dan datang di rumahnya. Dalam maulidan baca Quran, ya, dalam maulidan makan bareng, tuh lagi disiapin. Ya, jangan khawatir, kita sudah makan dari tadi. Ada kacangnya, ada singkongnya, ada boletnya, ada kue pinya, ada nanti sampo masingkong, ada empingnya. Kita makan bareng. Ini akhlakul Rasul, ini akhlakul Nabi. Nabi nggak senang makan sendiri. Nabi mengikuti abahnya, yaitu abahnya Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Pak, kalau punya makan nggak makan sendiri. Beliau itu diantaranya kenapa beliau diangkat menjadi kekasih Allah. Beliau diangkat menjadi Khalilullah. Satu ketika ditanyakan, ya Nabi Allah li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Hei Nabi Allah Ibrahim, karena apa? Dasarnya apa? Engkau dijadikan kekasihnya Allah, engkau diberi gelar Khalilullah. Kata Nabi Ibrahim, karena 3 hal. Yang pertama, Allah menyebut Khalilullah kepada Nabi Ibrahim, dasarnya adalah mahtamamtu ala mataqabbalallahu bihi. Aku tidak pernah merasa bingung dengan apa yang menjadi tanggung jawab Allah. Yang menjadi tanggung jawab Allah apa Pak diantaranya? Rizki tanggung jawab Allah, nggak pernah bingung urusan rezeki. Ada yang tanggung jawab. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang hidup di atas muka bumi ini ingik-ingik babi letik orang-orang gogodongan kabeh nuku marayap di jagat raya kecuali Allah yang nanggung rezekinya. Jadi hiji kuring mah tara bingung ku perkara nu ditanggung jawab Allah. Pemuda urusan jodoh tanggung jawab sa. Tong bingung. Kapangi di dunia atuh kapangi, teu kapangi di dunia dijodohkeun jeung bidadari di akhirat. Nu penting soleh anjeun. Ya, tong bingung ku urusan jodoh. Pati lara bagja cilaka urusannya mahtamam tu ala mataqabbalallahu bihi. Aku tidak pernah bingung dengan apa yang menjadi tanggung jawab Allah. Satu. Kedua, ikhtartu li amrillah ala ghairihi. Aku selalu prioritaskan perintah Allah dibanding perintah yang lain. Aku menempatkan perintah Allah di atas perintah-perintah yang lain. Ketika paradok Allah atau selain Allah, maka Allah yang aku dahulukan. Itu alasan Allah mengangkatku sebagai Khalilullah, karena aku prioritaskan perintah Allah dibanding perintah yang lain. 2. 3. Mata asyaitu wa tagadaitu illa ma'adai. Aku tidak pernah makan sore, makan pagi kecuali disertai tamu, kecuali disertai orang lain. Aku tidak rela punya makanan dimakan sendiri. Tidak jarang Nabi Ibrahim itu kalau mau makan Pak, dia atau beliau jalan sampai 2-3 mil. 2 mil itu sampai lampu merah Jalan Baru. 3 mil itu sampai warung jamu 2. Seringkali beliau Nabi Ibrahim jalan 2 mil sampai 3 mil hanya untuk mencari teman makan. Di rumah saya ada makanan, ayo ke rumah saya.
Lo di rumah saya makanan enak-enak, ayo ke rumah saya. Saya nggak senang hati kalau makanan enak itu saya saja yang makan. Saya harus ada teman memakannya. Saya harus punya teman menyantapnya. Itu karakter kesolehan Nabi Ibrahim. Jadi punya makanan satu suap dibikin dua. Kalau kita dibalik, 2 suap dibikin 1. Gua apa nih kok sarangan terus pas nanti kebagian kayak hak batur ke digaras. Itu kita Nabi Ibrahim punya makanan dibikin 2 biar orang menikmati. Kalau punya makanan enak dibuka rumahnya lebar-lebar. Berharap orang yang lewat melihat lalu diajaknya masuk ke rumah. Kalau kita punya makanan enak dibuka pada tutup pintu. Dasar untuk kasiran. Ya, itu untuk kita. Nabi Ibrahim enggak. Ini dicontohkan dalam maulid, makan bareng, ya, ngopi bareng. Ini karakteristik orang yang saleh, karakteristik para nabi, termasuk nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau berbagi, ya, mau berbagi. Jadi dengan maulid itu luar biasa. Ada baca Quran di dalamnya, ada sodakoh di dalamnya. As-sodaqah tutfi'ul bala wa ghadabar rabbi. Sodaqah itu bisa meredam bahla, bisa menolak bahla, dan bisa meredam murkanya Allah yang akan tiba. Itu sodaqah. Dalam maulid ada sodaqah. Apanya yang bid'ah? Ya, nggak ada di zaman Rasul. Ya Rasul nggak harus memperingati begini-begini karena Rasulnya juga masih ada. Ya, ini juga pemikiran yang berlian. Ya, dari seorang salafus soleh, karena mengingat waktu itu orang Islam, pemuda-pemuda Islam hampir kehilangan arah, hampir kehilangan figur, hampir kehilangan sosok siapa yang harus diidolakan. Maka Syekh Salahuddin Al-Ayyubi mengarang, mengubah, membuat prosa, membuat nazam, syairan,